Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di sini di Nur Yakin Mada Channel. Video kali ini saya akan membahas materi tentang inverse matrix untuk ordo 3x3. Kalau sebelumnya, video sebelumnya saya bahas materi tentang matrix inverse-nya, ya, inverse matrix ordo 2x2, yang sekarang 3x3. Oke, lah berarti lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, untuk pembahasan kali ini mungkin sedikit agak perlu pemahaman lagi, persepsi lagi tentang determinan matriks ordo 3x3. Ya, sebagaimana kita ketahui sebelumnya sudah kita pelajari bahwa matriks untuk ordo 3x3 mencari determinannya kita bisa menggunakan dua cara. Ya, bisa menggunakan aturan Sarus ataupun menggunakan aturannya Kramer. Oke, nanti terserah yang sudah kalian pahami, yang lebih kalian pahami metode atau cara yang mana, silakan. Di sini nanti kita tidak akan bahas untuk determinannya saja, hanya saya mengingatkan kembali tentang determinan trik untuk ordo 3x3. Oke, itu ya. Jadi nanti langsung ke inverse matrix ordo 3x3. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, jangan lupa bagi yang belum subscribe atau baru bergabung di channel saya, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Kemudian jangan lupa aktifkan loncengnya, ya, agar Anda selalu menerima notifikasi setiap kali saya mengupload video terbaru. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, langkah-langkah menentukan inverse dari suatu matriks pada dasarnya sama seperti di ordo 2x2. Ya, yang pertama, mungkin ini yang sedikit saya bedakan. Kalau di matriks ordo 2x2 kemarin, saya tidak memasukkan langkah untuk menentukan inverse itu menghitung determinan dulu. Tapi determinannya langsung saya masukkan di langkah akhir saja, karena untuk menghitung determinan itu cukup mudah untuk ordo 2x2. Tapi untuk hitung determinan 3x3 karena sedikit agak sulit, perlu tempat tersendiri, jadi kita hitung tersendiri, yaitu. Ya, jadi saya masukkan ke dalam langkah. Ya, jadi yang langkah pertama kita menentukan atau menghitung determinan dari matriks yang akan kita cari inverse-nya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita boleh pakai aturan Kramer yang kita pakai ataupun aturan Sarus. Ya. Nah, langkah selanjutnya yang kedua masih sama, kita menentukan minor-minor dari matriks yang kita miliki atau yang akan kita cari inverse-nya. Nah, setelah itu kita tentukan kofaktor dari setiap elemen, rumusnya masih sama, ya. Jadi baik itu ordo 2x2 maupun 3x3, rumusnya masih tetap seperti ini. Oke, kemudian seperti langkah di ordo 2x2 juga, kita susun matriks kofaktornya. Langkah selanjutnya tentukan adjoint matriksnya dengan yang merupakan inverse, merupakan transpose dari matriks kofaktor. Kemudian kita hitung inverse-nya, rumusnya pun sama antara ordo 2x2 dengan ordo 3x3. Ya, jadi pada dasarnya rumus untuk menghitung inverse tetap seperti ini saja. Ini ya. Oke, mungkin cukup untuk langkah-langkahnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan inverse dari matriks P 2, 5, 3, 3, 6, 2, 4, 8, 3. Seperti ini, ordonya 3x3. Nah, sesuai dengan langkah-langkah yang ada kita tuliskan tadi, langkah pertamanya harus kita tentukan dulu. Tentukan determinannya. Oke, di sini saya tidak bahas, cuma saya ingatkan saja. Ya. Untuk menghitung determinan, saya menggunakan aturannya Sarus. Oke, jadi seperti ini. Oke, determinan dari P 2 kali 6 kali 3 ditambah 5 kali 2 kali 4 dan seterusnya diperoleh nilai determinan dari P itu adalah negatif 1. Oke, langkah 1 selesai. Kita lanjut ke langkah 2. Tentukan minor dan kofaktor. Oke, mungkin kita mulai dari minor dulu. M11. Sebagaimana kita bahas pada determinan 2 kali 2 kemarin, minor artinya mencari determinan atau menghitung determinan dari matriks dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Kalau yang kita cari adalah minor 1, 1, berarti yang kita coret atau kita hapus itu adalah baris 1, kolom 1. Nah, sisanya itu yang kita cari determinannya. Oke, berarti masih ada 6, 2, 8,
3. Oke, determinan dari matriks ini kan sekarang terlihat seperti matriks ordo 2 kali 2. Berarti determinannya 6 kali 3. 18 kita kurangi 8 kali 2 16 ya. Berarti hasilnya adalah 2. Ini untuk minornya. Kemudian minor 1 2 berarti kita coret baris 1 kolom kedua. Nah, sisanya kita tulis di sini 3 2 4 3. Determinannya 3 kali 3 9 dikurangi 2 kali 4 8, berarti hasilnya adalah 1. Kemudian M13 menghapus baris 1 kolom ketiga, sisanya yang kita tuliskan berarti 3 6 4 8. Hasilnya 3 kali 8-nya 24 dikurangi 6 kali 4-nya 24. Berarti hasilnya adalah 0. Kita lanjut. Minor 21 berarti yang dihapus baris kedua kolom ke-1. Berarti sisanya kita tulis seperti yang tadi 5 3 8 3. Kita hitung 5 kali 3 15 dikurangi 8 kali 3 24. Hasilnya adalah 9 negatif. Kita lanjutkan. Minor 22 berarti menghapus baris kedua kolom kedua. Kita tulis sisanya 2 3 4 3. Berarti 2 kali 3 6 dikurangi 3 kali 4 12. Hasilnya negatif 6. Menghapus baris kedua kolom ketiga, berarti sisanya adalah 2 5 4 8. 2 kali 8 16 dikurangi 5 kali 4 20, berarti negatif 4. Kita lanjut. Minor 31. Baris ketiga kolom ke-1 kita hapus, sisanya kita tulis di sini 5 3 6 2. Berarti hasilnya 5 kali 2 ya. 10 dikurangi 18 sama dengan negatif 8. Nah, kemudian minor 32 baris ketiga kolom kedua. Sisanya 2 3 3 2. 2 kali 2 4 dikurangi 9 negatif 5. Baris ketiga kolom ketiga. Berarti 2 5 3 6. Hasilnya adalah 2 kali 6 12 dikurangi 15 negatif 3. Selanjutnya kita tentukan kofaktornya. Di sini berarti yang kita cari K11 sama dengan seperti rumusnya tadi, negatif 1 pangkat dijumlahkan ya. 1 tambah 1-nya 2. Negatif 1 dipangkatkan 2 berarti positif 1 dikalikan 2 berarti hasilnya adalah 2. Nah, yang di sininya K12 berarti sama dengan negatif 1 pangkat 3. Hasilnya negatif 1 dikali 1 berarti negatif 1. Kemudian K13 sama dengan negatif 1 pangkat 1 tambah 3-nya 4. Negatif 1 pangkat 4 berarti positif 1 dikali 0 berarti tetap 0. Kemudian K21 ya, berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 1 3. Ketemunya negatif 1 dikali negatif 9 berarti positif 9. Berikutnya K22 berarti
2 tambah 2-nya 4. Negatif 1 pangkat 4 positif 1. Dikalikan negatif 6. Berarti hasilnya adalah negatif 6. Di sini K, 2, 3. 2 tambah 3, 5. Negatif 1 pangkat 5 negatif 1. Dikali negatif 4. Ketemunya positif 4. Lanjutkan di sini, berarti kofaktor 3, 1. 3 tambah 1-nya 4. Negatif 1 pangkat 4 positif 1 kali negatif 8, berarti negatif 8. Kemudian K, 3, 2. 3 ditambah 2 itu 5. Negatif 1 pangkat 5, berarti ketemunya negatif 1. Dikali negatif 5, berarti positif 5. Yang terakhir, kofaktor 3, 3. 3 ditambahkan berarti 6. Negatif 1 pangkat 6 ketemunya positif 1. Dikalikan negatif 3, berarti jawabannya negatif 3. Seperti itu. Nah, sekarang minor dan kofaktornya sudah kita hitung semuanya. Langkah selanjutnya, kita masukkan nilai kofaktor-kofaktornya tadi ke dalam matriks kofaktor. Ini ya, 2, negatif 1, 0. 2, negatif 1, 0. Baris kedua, ya, ini baris 2. 9, negatif 6, 4. 9, negatif 6, positif 4. Negatif 8, 5, negatif 3. Negatif 8, positif 5, negatif 3. Ini adalah matriks kofaktornya. Selanjutnya, untuk adjoinnya, kita transpozkan kofaktor 2, negatif 1, 0. Sebagai baris 1, kita tulis sebagai kolom 1. Berarti 2, negatif 1, 0. Kemudian kolom kedua ini kita ambil dari baris kedua. Berarti 9, negatif 6, 4. Kolom ketiga dari baris ketiga. Negatif 8, 5, negatif 3. Dari sini sudah selesai, berarti adjoin sudah ketemu. Sekarang kita hitung inverse dari matriks P itu sendiri. Ini P ya, di sini P, ini berarti seharusnya adalah P inverse. Nah, ini juga P. Kita sesuaikan dengan nama matriks yang kita miliki. Untuk P inverse rumusnya 1 per determinan dari P. Determinan dari P adalah negatif 1. Berarti sini negatif 1. Kemudian adjoinnya kita masukkan 2, 9, negatif 8, negatif 1, negatif 6, positif 5, 0, 4, negatif 3. Kemudian kita ini kan berupa skalar 1 dibagi negatif 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Kita kalikan dengan matriks ini, matriks adjoinnya. Berarti hasilnya adalah negatif 2, negatif 9, positif 8, positif 1, positif 6, negatif 5, 0, negatif 4, positif 3. Seperti ini ya. Dan ini adalah hasil akhirnya, atau bisa dikatakan ini adalah inverse dari matriks P pada soal. Mungkin cukup seperti itu pembahasan untuk inverse matriks ordo 3x3. Semoga mudah dipahami, bisa dipahami ya. Kemudian selamat belajar, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.